Halo sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Wawan Yulian dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini kita akan menelaah pengertian, karakteristik, dan fungsi teks anekdot. Materi pembahasan dalam video pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. 1. Pengertian teks anekdot. 2. Karakteristik teks anekdot. Dan 3. Fungsi teks anekdot. Mari kita cermati teks berikut. Politikus sering bohong. Sebuah bis penuh dengan para politikus keluar dari marka jalan. Akhirnya menabrak sebuah pohon besar di ladang seorang petani tua. Hampir semua penumpang menjadi korban dalam kecelakaan itu. Petani tua segera memberikan bantuan, namun apalah daya, ia tidak bisa berbuat apapun karena memang para penumpang bis itu dianggap sudah tidak bisa tertolong lagi. Petani tua kemudian menguburkan politikus-politikus itu di kebunnya. Beberapa hari kemudian, para petugas dari kepolisian mendatanginya dan menanyakan peristiwa kecelakaan itu. Apakah benar mereka semua meninggal, Pak? Petani tua itu menjawab, mereka tampak sudah meninggal, Pak. Memang beberapa di antara mereka ada yang masih bergerak-gerak. Bahkan beberapa di antara mereka masih ada yang berkata bahwa mereka belum meninggal. Tapi Anda kan tahu betapa seringnya politikus itu berbohong. Saya tidak mempercayai perkataan mereka. Oleh karena itu, tetap saya harus menguburkannya. Berdasarkan contoh teks tersebut, terdapat beberapa hal penting yang dapat kita telaah. Pertama, bentuk teks berupa cerita, karena terdapat kisah dari peristiwa yang dialami oleh tokoh. Kedua, isi teks memuat kelucuan atau humor. Muatan kelucuan yang terdapat dalam teks tersebut adalah keluguan petani yang menguburkan semua korban kecelakaan, meskipun beberapa di antara mereka ada yang masih bergerak dan masih bisa berbicara. Hal ini dilakukan oleh petani tua karena menganggap bahwa korban adalah politikus yang biasanya sering berbohong. Ketiga, bersifat mengkritisi suatu hal. Hal yang dikritisi dalam teks tersebut adalah sikap politikus yang dianggap sering berbohong kepada rakyatnya dan tidak mengemban amanah rakyat dengan baik. Berdasarkan contoh di atas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan anekdot adalah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya mengandung kelucuan atau humor sekaligus kritik.
Menurut Wijana, menuturkan bahwa teks jenaka atau anekdot adalah teks atau wacana bermuatan humor untuk bersenda gurau, menyindir, atau mengkritik secara tidak langsung segala macam kepincangan atau ketidakberesan yang tengah terjadi di masyarakat penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa anekdot tidak hanya menyajikan hal-hal yang lucu-lucu, guyonan, ataupun humor, akan tetapi terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran kepada khalayak. Perlu kita ketahui pula bahwa teks anekdot tergolong teks berbentuk cerita atau narasi. Unsur-unsur di dalamnya terdapat tokoh, alur, atau rangkaian peristiwa, serta latar. Dengan demikian, fungsi umumnya teks anekdot sama dengan teks-teks cerita lainnya, seperti cerita pendek ataupun novel. Secara khusus, anekdot berfungsi untuk menyampaikan sebuah cerita lucu atau humor yang mengundang tawa, tetapi juga terdapat ajakan untuk merenungkan suatu kepincangan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, kita dapat merumuskan karakteristik teks anekdot sebagai berikut. 1. Bentuk teks berupa cerita. 2. Isi teks memuat kelucuan atau humor. 3. Bersifat mengkritisi suatu hal. Umpan balik kegiatan belajar. Cermatilah teks berikut. Neil Armstrong bukan manusia pertama ke bulan. Neil Armstrong sering disebut-sebut sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Namun ternyata predikat itu tidak benar. Buktinya, ketika Mas Armstrong sedang berjalan-jalan dengan bangganya di bulan, dia ketemu dengan orang dari negeri Cina dan seorang Indonesia. Keduanya sudah jauh lebih dulu berada di sana. Neil Armstrong yang terbang ke bulan dengan Apollo 11 kaget dan bertanya kepada si orang Cina, bagaimana caranya dia bisa sampai di bulan. Kami bekerja sama dengan saling naik pundak seluruh penduduk Cina. Akhirnya sampailah saya di sini, jawab orang yang ditanya. Wah, pikir Armstrong, 1 miliar manusia rupanya bisa ditumpuk-tumpuk dan akhirnya bisa sampai ke bulan. Kalau Anda, bagaimana caranya bisa sampai di sini? Tanya Armstrong kepada orang Indonesia. Saya naik tumpukan kertas-kertas seminar, kata orang Indonesia. Berdasarkan teks tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah teks tersebut termasuk ke dalam anekdot? Berikan alasanmu. 2. Ungkapkan unsur kelucuan atau humor yang terdapat dalam teks tersebut. 3. Berikan hasil analisismu tentang hal apakah yang dikritisi dalam teks tersebut. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga dapat menambah wawasan
dan kemampuan berbahasa kalian. Jangan lupa berikan dukungan kalian terhadap video pembelajaran ini dengan cara memberikan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita dapat belajar bersama tentang materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia yang lainnya. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya di channel pembelajaran bahasa Indonesia Wawan Yulian.